kita harus ngelihat peluang dan Oke. momentum. Mhm. Kita udah ngelihat peluang, ngelihat momentum, ya pastinya kita harus berani nih. Jadi ketika kita sampai di fase itu kita udah pinter duluan. Mungkin tipe promo yang kamu pilih tidak sesuai dengan situasi atau tadi itu kan Iya. ya momen-momen yang tengah terjadi di saat itu, atau tidak sesuai dengan karakter market yang nggak ada yang mau Iya. sikut-sikut akan kuhancurkan bisnisnya. Kompak. Bukan. UMKM maju, bangkit bersama, laris manis bersama komunitas partner GoFood. Banyak teman baru belajar bersama, laris manis partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Balik lagi di podcast Ngopi, ngobrol pintar bersama GoFood, tentunya untuk komunitas partner GoFood, laris manis. Kita akan lanjut ngobrol barengan sama ownernya Ayam Bakar dan Soto Betawi, Ibu Titin. Hai Ihdal. Kita ngomongin fitur aja deh biar mereka gampang nih sekalian sambil nyatet. Ya. Fitur-fitur Gobis favoritnya dari Mbak Hidal sendiri. Pastinya yang selalu dibuka pasti yang promo. Oke, promo. Mhm. Kemudian manajemen stok. Oke, yang itu menu-menu- berpengaruh juga ya? Iya, Mhm. karena jangan sampai ada yang menu-menu yang udah ketutup atau udah habis. Nah, itu kita harus update terus nih di stoknya. Oke. Gitu. Sampai Terus ke mulai dari manajemen menu juga. iya, Semuanya harus dieksplor banget deh. iya. Mhm. Kemudian ketika kita mau nambah cabang, mungkin bisa kita lakuin secara mandiri juga dengan aplikasi itu. Oh gitu. Iya, Wow. jadi udah lengkap banget mulai dari kita ngebangun resto di awal Mhm. untuk operasionalnya, kemudian kita mau ekspansi semuanya dalam satu aplikasi. Nah itu dia, jadi nggak coba modal masakannya enak banget luar biasa, tapi kalau tidak dipromosikan secara optimal atau tidak dikenalkan secara lebih luas lagi ya susah juga ya untuk membangun bisnisnya supaya lebih lagi lebih naik lagi. Nah setelah yang dirasakan gabungnya sejak 2018 berarti ya? Di GoFood 2019. 2019. Berarti 3 tahunan lah ya Iya. kurang lebih. Orang-orang bilang 3 tahun mah singkat, belum bisa kali langsung gede bisnis. Jujur, keuntungan utama yang dirasakan dalam 3 tahun ini setelah gabung. Yang pertama pastinya kita bisa ngejangkau lebih luas lagi Oke. pelanggan. Yang dimana tuh yang dulu belinya kan orang-orang di sekitar rumah, ini lebih banyak lagi nih yang bisa membeli. Kemudian ya alhamdulillah selama kita dalam ekosistem GoFood ini kita bertumbuh bersama, kemudian kita sampai saat ini udah ada 4 cabang. Rencananya sih tahun ini kita mau nambah 2 lagi. Terus ini baru yang namanya partner GoFood. Tenang sabar. Jadi jangan mikir, ya ampun aku gak yakin deh bisnis tuh baru gede kalau udah 1 dekade. Misalnya ada yang begitu kan ya, atau 5 tahun deh. Ternyata enggak, dalam 3 tahun terbukti kok. Selama kamu memang yang nomor 1 adalah memang menu yang kamu tampilkan itu enak dan menarik, serta kamu pintar ngulik-ngulik tadi semua tools yang tadi sudah dijelaskan di aplikasi Gobisnya. Teman-teman bisa kok, percaya deh, ini udah bukti konkret yang saya bawa langsung dari rumahan aja kecil-kecilan. Sekarang sudah punya cabang di mana-mana hanya karena rajin sekali mengoptimalisasikan tadi itu fungsi-fungsi yang terdapat di aplikasi Gobis. Benar nggak? Bener banget. Iya dong, sampai bisa buka cabang itu terbantu karena GoFood, iya atau tidak? Iya, kadang-kadang kalau misalnya lagi ngobrol nih di rumah kan nggak kerasa tuh ternyata udah sejauh ini nih kita Iya. dari di rumah aja nyiapin yang di rumah, ternyata harus mikirin yang di cabang ini, di cabang ini. Iya tuh Bener. kan. Jangan takut bermimpi tinggi lah pokoknya buat para partner GoFood. Dan apakah kita ngomongin persaingan lah ya. Persaingan mulai terasa lebih ringan khususnya dalam lingkup bisnis online, atau ya masih struggling aja nih kayak ini sampai sejauh ini? Sejauh ini namanya kita usaha, pasti setiap hari ada aja lah yang kita Oke. lewatin, tapi ya kita harus nikmatin prosesnya pelan-pelan ya, untuk kita yang penting kan terus tumbuh. Betul. Bener, ya itu. Dan sering-sering ngobrol juga sama teman-teman komunitas. Bener banget, kebetulan kita juga udah gabung di Kompak. Komunitas partner GoFood. Oh, nyebutnya harus gini. Kompak, komunitas partner GoFood. Laris manis. Ya. Kaget padahal dia member aslinya. Aku member palsu. Coba mau dicoba nggak? Coba bilang kayak tadi tuh. Kompak. Kompak.
Bukan. Bentar dicek ya guys. Ya, kompak komunitas partner GoFood gitu ya. Oh, Coba iya, coba iya, coba. iya. Kompak komunitas partner GoFood. Laris Manis. Berarti mereka next meeting, next pertemuan harus seperti itu ya. Hai guys, kompak langsung kayak gitu ya. Jadi teman-teman komunitas ini tersebar di seluruh Indonesia loh. Iya. Dan bahkan di tiap-tiap katakanlah divisi istilahnya maksudnya provinsi ya di sini ya. Mereka juga ada lagi bentukan di dalamnya yang nanti ada ketuanya lagi. Bener banget. Yang membantu mengkoordinir. Iya. Jadi teman-teman jangan ragu lah untuk gabung di komunitas ini. Secara terbuka banyak ilmu yang dikasih juga. Bener banget, kebetulan kita bergabung dan kebetulan pengurus juga di komunitas partner GoFood Jakarta. Keren. Jakarta nih Iya, ya, Jakarta. warung Bu Titin. Jadi di sana tuh kita sering ngadain event-event, Oke. kemudian kegiatan-kegiatan yang bener-bener tuh ngangkat tema-tema yang dibutuhkan buat merchant-merchant kayak kita nih. Bener. Misalnya pengoptimalan fitur-fitur Gobis, daripada kita ngelihat ngulik-ngulik sendiri kan lebih seru kalau ada Dibantuin ya. teman-temannya. Nah, bisa kita bahas juga. Kemudian strategi-strategi apa sih yang bisa kita pelajari nih dari merchant-merchant lain. Mungkin kan ada fase-fase yang kita tuh belum sampai di situ. Merchant lain udah sampai di situ. Nah, bisa kita pelajarin dari awal. Jadi ketika kita sampai di fase itu kita udah pinter duluan di kompak. Iya, sesuai namanya harus kompak Iya. dong ya pastinya. Nah, teman-teman kalau masih bingung ada di fitur Gobi sendiri ya kalau mau gabung Ada. komunitas. Jadi kalau nggak salah ada fitur buat link, daftar langsung di situ, udah deh. Jadi biar mempermudah juga proses untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut lagi. Mungkin sudah tergabung nih sekarang menjadi salah satu merchant tapi ya masih single warrior, Iya. single fighter, tapi butuh sekali teman untuk sharing dan berbagi, bisa banget bergabung sama komunitas partner GoFood. Akan dibantu di sana. Semua pengen teman-teman maju kok, nggak ada yang mau Iya. sikut-sikut akan kuhancurkan bisnisnya, tidak akan seperti itu, nggak akan, tenang aja. Di sini semuanya saling bantu. Kalau ada pertanyaan, umumnya yang paling sering mereka tuh nanyanya apa nih? Umumnya pasti tentang gimana sih strategi penjualan. Misalnya ada bener. masa-masa yang kayak Ramadan, mungkin kan ada yang masih baru nih belum punya nih data penjualan di sebelumnya, bisa kita sharing nih. Oh, Di situ. jadi Jadi biar- teman-teman ya pasti mereka butuh strategi penjualannya. Ya Iya, gimana pun. strategi penjualan, kemudian skill-skill apa sih yang dibutuhkan, itu dia tuh. anti stres buat para business owner kan. Nah, jadi Emang apa nih? Aku jadi mau tahu anti stresnya para business owner salah satunya apa nih? salah satunya kan sebenarnya kita ngejalanin hari-hari itu ada aja ya masalahnya. Oke. Nah, dengan kita sharing ke teman-teman sesama tuh, walaupun mungkin belum terselesaikan, tapi setidaknya meringankan. Oh, jadi dengan mencurahkan Iya. ya mungkin atau mencicipi masakan sendiri ya. Ya, biasanya kita juga ketika ada kegiatan biasa bawa masing-masing, saling ini apa potluck. Iya, Ya, jadi jadi bawa makanan masing-masing. masukan gitu misalnya, Oke, kira-kira nice. menu ini enak nih ternyata, oh boleh nih dicoba. Jadi benar-benar dirangkul ya Iya. teman-teman dari komunitas sendiri, dan bahkan ya kalau mau tanya anak kan berpikir nggak bakal mau lah, dia mah udah sukses nggak mau bagi-bagi strateginya pasti. Tidak loh, sama sekali tidak. Di kompak itu justru dengan senang hati Iya. merangkul teman-teman sekalian. Apakah sering diadakan juga kayak workshop khusus, seminar-seminar yang ngasih pelatihan ke mereka Benar juga? banget. Iya. Ada. Salah satu contohnya misalnya strategi menentukan HPP, itu kan wajib tuh yang kita harus tahu tuh. iya Kemudian benar itu. strategi untuk gimana sih cara bikin konten yang menarik di sosial media. Nah, iya benar. Ya, gimana sih untuk pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian sertifikasi apa sih yang dibutuhkan nih buat kita-kita selain sertifikasi halal. Bisa juga di kompak kita bahas semuanya. Mengisi waktu luangmu mendingan nambah-nambah ilmu kan ya. Iya. Bareng-bareng sama teman-teman di komunitas sendiri. Aku pengen menambahkan sedikit dong, minta ditambahkan sedikit dari yang tadi penjelasan dari awal sampai akhir kan tadi sudah dijabarkan seperti apa strugglingnya juga, perjuangannya juga. Mungkin ada tips nih buat teman-teman yang sekarang masih struggle banget dan kebingungan, bisnisnya merasa stuck di situ-situ aja, bukan tidak laku juga, tapi lebih ke stagnan begitu aja. Apa sih caranya supaya bisa naik? Nah, yang pertama pastinya kita harus ngelihat peluang dan Oke. momentum. Kita udah ngelihat peluang, ngelihat momentum, ya pastinya kita harus berani nih coba. Karena kita nggak akan tahu nih strategi kita tuh yang terbaik apa enggak kalau kita nggak coba.
Oke. Contohnya misalnya di bulan Ramadan ini, kalau kita nggak coba nih buka misalnya ya sahur, kita kan nggak tahu ternyata ada Iya, peluang loh benar, di situ. Mhm. Misalnya ngadain menu tajil, kita nggak tahu tuh ternyata menu tajil itu bisa menambah peluang kita untuk lebih sering Oh. dibeli oleh customer kita juga. Iya, benar. Kemudian ya up to date dengan isu-isu yang ada sekarang. Terus banyak-banyak belajar. Nah, jangan capek belajar Iya, ya. belajar dari merchant, belajar penggunaan aplikasi, karena semuanya sebenarnya udah lengkap, tinggal gimana kita mau mencoba untuk gunain dari fitur-fiturnya. Kalau sudah merasa aku stuck, aku harus ngapain, mungkin teman-teman cobain tadi yang kita jelasin bentar lagi udah mau tanggal 15. Iya, Cobain dari sekarang bikin strategi seperti apa promosi yang mau diaplikasikan untuk diregistrasi dulu ya di tanggal 15. Ya nggak sih? Jadi di push itu akhirnya akunnya itu agar bisa lebih meluas lagi karena memang pengaruh dengan memasang iklan itu cukup besar ya. bener banget. Jadi misalnya kita udah pasang promo nih, Mm-mm. tapi misalnya promonya udah gede-gedean sampai 70, 80, tapi nggak ada yang lihat, percuma. Iya, bener. Iya, makanya kita harus tetap juga pasang iklan buat nambah visibilitas dari resto kita. Kalau di Butitin sih kita udah selalu pasang sepaket tuh, iklan sama promo. Oh, biar gak ribet ya. Iya, Mm-mm, jadi itu kan udah ditawarin juga, udah ada juga tuh kampanyenya, udah sepaket, oke. udah paket lengkap. Jadi tinggal kita pasang semuanya, termasuk promo, iklannya udah ada semua. Dan memang harus sudah masuk ke dalam budgeting. Udah masuk di budgeting karena Setiap kan itu bulan bagian harus dari selalu ada. marketing. Iya, betul sekali. Apalagi kita resto yang awalnya rumahan, Mhm. budgetnya kan mungkin terbatas, dan kita tuh berarti ngalihinnya ke promo-promo yang dipasang buat ke menu, buat naikin menu kita. Oh, bisa banget nih. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk kayak aduh ini bakar duit aja nih kayaknya. Jangan salah. Kan harus Jangan dievaluasi kembali. Harus dievaluasi lagi. Mungkin tipe promo yang kamu pilih tidak sesuai dengan situasi atau tadi itu kan ya momen-momen yang tengah terjadi di saat itu, atau tidak sesuai dengan karakter market yang ada di sekitar kamu. Kalau bingung gitu, oke deh aku udah mau pasang iklan, tapi gimana ya yang bagus promo seperti apa? Ya ngobrol sama teman-teman Teman-teman yang dari ada. komunitas. Jadi ya biar kalau kamu merasa mengorbankan budget untuk bikin iklan tapi mau iklannya optimal, ya jangan takut untuk bertanya tentunya pastinya sama Dan teman-teman. pastinya harus dicoba, Harus dicoba dulu. diatur. Jadi misalnya kita ngebudgetin nih iklannya sekian, Mm-mm. buat awal-awal mungkin masih takut-takut atau apa, tapi jangan lupa dibarengin sama promonya. Jadi tetap ada budgetnya dengan sesuai dengan target kita tercapai. Ya harusnya sih kita bisa nambah penjualan dari sebelumnya. Ya pokoknya tidak memberatkan lah Iya, ya, intinya. tidak memberatkan. Jangan juga sampai kayak gimana banget gitu. Ini kan Iya. tidak memberatkan. Situasinya memang sudah masuk dalam bagian budgeting tadi itu. Dan biasanya nih kan sudah melakukan banyak-banyak promo, suka dapat komentar-komentar unik-unik gitu, gak kayak ini lucu banget deh yang paket Ramadan ini atau apa dah, dalam selama pengalaman 3 tahun berada di GoFood itu suka dapat testimoni lucu-lucu apa aja nih? Iya bener banget. Ini paling sering tuh kayak Mbak, sotonya enak banget. Ini anak saya sampai bolak-balik nambah nasi. Wah, Iya. bahaya nih Iya, sotonya ini nih. favorit misalnya kakek saya, bapak saya, pokoknya mereka tuh kalau yang sering kita lihat dari reviewnya ya, menu-menu di kita tuh bener-bener comfort food banget, Bener. yang kayak dimasak ibu di rumah. Jadi bener-bener ngangenin. Jadi buat yang lagi merantau mungkin, buat yang ibu-ibu yang di rumah bisa kebantu banget nih dengan menu-menu yang ada Comfort di Butitin. food lah ya, Iya. benar. Gimana caranya sekarang agar tetap selalu cuan? Karena hidup kita tujuannya cuan. Kenapa sih harus ada kuat mental segala? Aku kayak mau berangkat perang aja, aku cuma mau jualan nasi goreng gitu. Beda cabang, beda cerita, beda lagi nih Dramanya.